Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video setup teman-teman. Video setup mengenai LED TV Sony dan soundbar ya. Di TV-nya dia berserikan 55X80K, sedangkan di soundbar dia dengan seri HTS20R. Jadi ini sama-sama seri terbaru dari Sony ya, baik dari seri soundbar maupun seri TV-nya. Dan di sini kita juga akan sedikit mereview dari masing-masing item dari TV dan soundbarnya, dan juga menjelaskan dari segi fitur, kualitas gambarnya ya, dan kualitas suara dari soundbar ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Sini dari TV teman-teman ya. Jadi untuk seri X80K ini khusus berukuran 55 inch, dia keluaran tahun di 2022 teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini new 2022, dan tepatnya dia keluar di bulan Juni kalau nggak salah ya. Dan untuk inch yang tersedia dari seri X80K itu ini mulai dari 55 inch, 75 inch, dan 65 inch. Dari segi prosesor, di seri X80K ini dia sudah menggunakan X1 4K HDR prosesor, dilengkapi dengan color picture yang sudah support Triluminous Color Pro, serta Motion Flow XR dia mencapai 200, dan kualitas speakernya di TV ya sudah menggunakan X-Balance speaker, serta mendapatkan lisensi Dolby Atmos ya. Dan untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV. Sedangkan untuk dari tampilan soundbar, kita bisa lihat ya, di seri HTS20R ini dia sudah menggunakan seri 5.1 ya. Jadi setiap kali pembelian kalian akan mendapatkan 4 set, mulai dari subwoofer, center ya, rear-nya ya, speaker rear, kiri kanan, dan ada centernya. Yang menjadi kelemahannya di seri HTS20R ini dia masih menggunakan kabel ya, jadi dia belum wireless untuk jenis soundbar ini. Beda dengan di seri HTS40R-nya ya, yang harganya mungkin lebih mahal lagi, sejutaan. Oke, dari segi tampilan kita bisa lihat ya, build quality di rear speaker ini cukup bagus ya, walaupun bahannya plastik, tapi di pelindung bagian depannya ini sudah menggunakan metal. Kita bisa lihat tampilan seperti ini. Dan untuk bagian centernya di sini kita bisa lihat ya, kurang lebih ada 3 jenis speaker di sini, ada 1, 2, 3. Build quality-nya dia menggunakan plastik di bagian atasnya, dan khusus untuk penutup speaker bagian depannya dia sudah menggunakan full metal ya. Kita bisa lihat di sini. Dan untuk ketebalannya kalau kita lihat dari samping kurang lebih segini. Oke, di sini juga ada beberapa fitur dari HTS20R ini ya. Nah ini dia udah 5.1 real surround sound dengan power output suaranya mencapai 400 watt, serta mendapatkan lisensi Dolby Digital ya. Serta beberapa fitur lagi, mulai dari inputnya ya, ada untuk Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Dan untuk subwoofer kita bisa lihat ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pengaturan soundbarnya dia full berada di bagian subwoofer ya, bukan di centernya. Di sini dia sudah touchscreen, ada power, ada option atau inputnya, ada Bluetooth dan volume. Dan penutup bagian depannya dia sudah menggunakan metal, serta di sini dia sudah menggunakan cat hitam metalik ya. Kita bisa lihat. Glossy ya. Di sini juga ada bahannya itu menggunakan plastik, tapi untuk bagian belakang dia sudah menggunakan partikel. Untuk full colokannya dia berada di bagian belakang teman-teman ya, untuk kabel-kabel. Nah, coba kita balik dulu. Nah ini dia ya, untuk kabel-kabelnya full di bagian belakang. Jadi dia ada ya warna-warni itu, kalian tinggal sesuaikan warnanya dan kalian tinggal pasang ya. Nah ini untuk kabelnya di sini dia ada analog in, ada HDMI out, dan TV in ya, atau optical. Oke, jadi untuk kabelnya. Dan untuk dari fiturnya, nah kita lanjut sekarang ke TV ya. Di soundbar sudah saya jelaskan, sekarang kita lanjut ke TV. Kalau untuk TV di seri Sony X80K ini dari segi kualitas layar dia sudah menggunakan 4K HDR ya. Dilengkapi dengan refresh rate 60 Hz, dan tidak terdapat frame rate lagi. Frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas TV-nya, sisi kiri dan sisi kanan. Kita bisa lihat ya. Nah, dan untuk fitur Google TV-nya kurang lebih seperti ini. Nah ini dia tampilan Google TV-nya karena sudah terinstall ya dari aplikasi-aplikasinya. Sini ada Netflix, YouTube, Video.com, Apple TV, dan tentunya masih banyak aplikasi lainnya.
Terus juga ada Prime Video, ada Apple TV, ada Google Play Film, ada YouTube TV dan Spotify. Oke. Kalau dari segi input ininya, di sini banyak banget ya segi inputnya. Kelengkapannya lumayan banyak. Di sini ada screen saver, ada untuk TV, HDMI 1, AirPlay, dan tentunya masih banyak. Kalian juga bisa menambahkan aplikasi menggunakan Google Play Store. Oke, itu dia dari segi aplikasi. Dan sekarang juga kita review juga dari tampilan remote-nya teman-teman ya. Yang agak lebaran ini dia untuk remote TV-nya. Biasa kita juga sudah pernah review ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tidak terlalu besar dan sangat simpel ya. Dan untuk di sini ada tombol TV, ya, tombol settingan, power, dan untuk nomor-nomor di bagian pergantian channel dia dipersingkat ya di bagian sini. Kita bisa lihat. Nah, ini untuk inputnya, ini untuk kursor naik turun dan enternya, ini untuk voice ya. Jadi untuk TV X80K ini dia udah bisa menggunakan dua pilihan, baik perintah suara dari remote maupun langsung ke TV-nya. Ini untuk back, ada home, untuk volume, pergantian channel, dan tentunya banyak aplikasi juga di sini ya, ada YouTube, Netflix, YouTube Musik, dan Prime Video. Nah, untuk remote soundbarnya, nah ini dia di HTS20R tampilannya kayak gini, kotak teman-teman ya, tebal ya. Tampilannya seperti ini. Dan di sini juga lumayan banyak settingannya ya, berbeda dengan HTS 400 yang remote-nya lebih simpel. Di HTS 20R ini settingannya lumayan banyak. Karena sound field-nya dia dibuat manual ya, satu-satu pilihannya di sini. Nah, ada input, auto sound, standar, cinema, music, dan voice serta naik. Di sini juga ada volume. Di sini untuk ada settingan subwoofer atau bassnya ya. Kalian bisa tinggikan volumenya. Ada mute, dimmer, menu, dan enter. Jadi banyak pilihan di bagian remote-nya, terus soundbar. Oke, jadi dia tampilan. Dan untuk dari segi gininya, di sekarang ini sementara kita untuk koneksi dari soundbar ke TV ini kita menggunakan kabel HDMI teman-teman ya, ke TV ya. Ini dia, kabel HDMI ARC. Jadi ini nyambung langsung ke TV, kita bisa lihatin ya. Nyambungnya ke bagian sini. Nah ini ke HDMI 3 ya, alias HDMI ARC. Nah, untuk kalian setiap pembelian TV, ketika kalian ingin menyambungkan soundbar ke TV, cek dulu ya, jangan asal memasukkan HDMI-nya. Karena kalau kalian masukkan ke HDMI in standar, dia suara itu tidak akan terbaca. Usahakan dia cari tulisan yang ada logonya HDMI ARC ya, yang bisa output suara juga. Oke, itu sudah saya ajarkan ya untuk gininya. Dan dari segi port juga di sini di seri X80K ini sangat lengkap ya, HDMI ada 4, USB 2, dan port audionya juga lumayan banyak. Nah, di sini untuk dari segi soundbar di HTS 420R ini dia sudah menggunakan playernya di semua settingannya di bagian subwoofer ya teman-teman ya. Jadi ini ada layar seperti ini, dan di bagian atasnya dia ada settingan mulai dari power, input, Bluetooth, dan volume. Dan kita juga bisa setting untuk sound fill atau gininya, equalizer teman-teman ya. Bisa kita ubah ke auto sound, ada standar, ada cinema, ada music, dan untuk volume pun dia maksimum di 100 ya. Nah ini max-nya dia. Dan di bagian depan juga ada satu slot untuk USB ya, kita bisa lihat. Oke, itu untuk soundbar TV. Sekarang kita langsung saja tes untuk kualitas suara dan TV-nya teman-teman ya. Dan terakhir nanti kita akan spill harga di masing-masing item ini. Sip, kita lanjut. Untuk HDMI dan TV-nya sudah terkonek ya dari soundbar ke TV. Kita tinggal pilih sekarang untuk sound-nya. Di sini kita menggunakan sistem audio ya. Nah, dan kita akan menggunakan langsung demo dari Sony. Nah, oke, kita langsung menggunakan demo dari Sony dan kalian bisa dengarkan untuk kualitas suaranya. Ini posisi terkonek ke TV teman-teman ya, dan soundbarnya. Nah ini ya, kalian dengarkan volumenya. Wow.
Nah, oke. Jadi itu saya sih tahap pengetesan suara dan gambar ya dari TV Sony dan soundbar HTS 20R ini. Dan terakhir sekarang kita akan spill untuk harganya, teman-teman ya. Kita kecilkan dulu volumenya. Nah, jadi kita spill untuk harga TV-nya pertama ya. Jadi untuk harga TV dari KD 655X 80K ini di harga 9.799.000. Sedangkan untuk soundbarnya di kisaran harga 2.999.000 ya, dengan seri HTS 20R. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saya sih untuk tahap pengetesan gambar dan kualitas suara serta review kita kali ini ya, mengenai TV Sony dengan soundbar HTS 20R ya, Sony X855 X80K dengan soundbar Sony HTS 20R. Oke, jadi untuk kalian jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.